Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Hadaratil ulama wal asatidz muhtaramin, para ulama, para asatidz, para guru yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Jamaah kuliah subuh Sabtu pagi, sebelum salam sang sawah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita senantiasa mendapatkan anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, terutama kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ditetapkan iman dan Islam kita, dan kita diberikan semangat untuk beribadah dan talabul ilmi, mengkaji dan mengaji ajaran Islam dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Semoga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah lil Mawardi, yang kitab yang menjelaskan tentang politik, mana kita harus mengkaji dan mengaji seluruh aspek yang ada di dalam Al-Quran, baik itu akidah, ibadah maupun muamalah. Dan di antara muamalah ini yang mengatur hubungan kita antar sesama manusia, yaitu bagaimana kita berpolitik, di mana berpolitik ini bukan hanya di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, tetapi juga ada di lingkungan keluarga kita, yaitu adanya seorang pemimpin yang dapat menjalankan amanah kepemimpinan itu tidak baik di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Maka melalui kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah kita sama-sama mengkaji. Semoga dengan kita memahami kepemimpinan dan politik, mudah-mudahan ini satu bentuk ibadah kita, salah satu aspek dari ibadah kita yang tidak kalah pentingnya, bahwa ini adalah ibadah yang sangat penting, yang terkait dengan muamalah, yang terkait dengan jihad. Bagaimana kita menuangkan jihad kita melaksanakan jihad fisabilillah di dalam perpolitikan kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Halil khilafatu wajibatun bisyar'i aw bil aqli. Kemarin kita sudah bahas bahwa adanya pemimpin itu wajib adanya. Wajib ini berdasarkan syariat atau berdasarkan akal. Faqala ta'ifatun wajabat bil aqli lima fi ittiba'il uqala'i min at-taslimi liza'imin yamna'uhum min at-tadhalimi wa yasulu bainahum fi at-tanazu'i wa at-takhasum walaula al-wulatu lakanu fawda muhmalina wa hamajan mudha'in. Ada yang mengatakan bahwa kita mesti ada pemimpin karena itu secara rasional, secara rasio, secara akal mesti harus ada pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin maka masyarakat akan dibiarkan berantakan. Satu dengan yang lain bisa saling menganiaya, saling membunuh, saling melakukan yang kuat bisa menzalimi yang lemah dan seterusnya tanpa terkendali. Itulah gambaran ketika tidak ada pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam syair jahili, la yasluhun nasu fawdala sarata lahum wala saratun idza juhaluhum sadu. La yasluhun nasu fawdala sarata lahum. Tidaklah patut manusia fawda dibiarkan begitu saja, tidak ada pemimpin baginya. Dan tidak ada pemimpin yang kita anggap sama dengan tidak ada pemimpin kalau yang memimpin adalah mereka yang bodoh. Idza juhaluhum sadu. Maka kita berusaha untuk memilih pemimpin yang pandai dan amanah, pintar, ahli dan sekaligus amanah. Wa qala ta'ifatun ukhra. Ada yang mengatakan berpendapat bahwa wajibnya memilih pemimpin adalah berdasarkan syariah. Bal wajabat bisyar'i dunal aqli li'anna al-imam yaqumu bi umurin syar'iyyah. Yang mengatakan bahwa adanya pemimpin dan karena adanya pemimpin itu wajib, maka kita mesti memilih pemimpin. Menurut syariat itu dua-duanya wajib. Karena adanya pemimpin itu wajib adanya, maka memilih pemimpin itu wajib. Bal wajabat bi syar'i dunal aqli. Li'anna al-imam, karena pemimpin inilah yang akan melaksanakan syariah, urusan-urusan syar'i. Qad kana mujawwazan fil aqli an la yarida ta'abbudu biha falam yakun al-aqlu mujiban laha wa innama awjaba al-aqlu an yamna'a kullu wahidin nafsahu min al-uqala 'an at-tadhalum wa at-taqatu'. Kalau wajibnya akal, adanya pemimpin wajibnya karena akal, karena berdasarkan rasio, sungguh sangat berbeda kalau itu diwajibkan karena syar'i. Karena pemimpin akan menjalankan hal-hal yang terkait dengan syariah, termasuk hal-hal yang terkait dengan ibadah. Jadi ada hubungannya dengan ibadah kita. Kita memilih pemimpin di mana pemimpin akan menetapkan garis-garis kebijakan yang terkait dengan pendidikan, yang terkait dengan juga ibadah secara makro. Ibadah secara mikro mungkin sholat, tetapi ibadah secara makro adalah ibadah yang memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya sholat. Termasuk membangun masjid, kebijakan pembangunan rumah-rumah ibadah, dan juga yang hal-hal yang lain. Wa yakhudhu bi muqtadal adri fit tanasufi
tawasuli fa yatadabbaru bi'aqlihi la bi'aqli ghairihi. Walakin ja'a syar'u bi tafwidil umuri ila waliyyihi fid din. Datanglah syariah yang sudah ada di dalam wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan pedoman di dalam kitab sucinya, yang dari masa ke masa selalu ada. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap periode, setiap masa itu Allah turunkan syariah. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Termasuk pada masa kita, pada masa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada ulil amri. Kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Taat kepada Allah dan Rasulnya sudah sangat jelas. Yang taat kepada Allah dalam segala hal, termasuk di sana ada Al-Quran, taat kepada Rasulullah, ada hadis, dan taat kepada ulil amri. Ulil amri ini yaitu penguasa. Penguasa di sini bisa ditafsirkan dua. Yang pertama adalah al-ulama. Ulama berperan untuk ijtihad, menemukan hukum-hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka melahirkan fikih. Maka fikih itulah harus kita taati, yang dimana fikih itu adalah produk ulama berijtihad, karena di dalam Al-Quran dan fikih, di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak dijelaskan, maka ijtihad. Maka hasil ijtihad ulama itu termasuk ulil amri. Ulama itu termasuk ulil amri. Yang kedua adalah penguasa. Maka kita harus taat kepada penguasa kita. Fa farada alaina ta'ata ulil amri fina wa humul a'immatul muta'ammiruna 'alaiha. Maka diwajibkan kepada kita untuk taat kepada ulil amri di kalangan kita. Ulil amri fina, siapa yang memiliki kekuasaan, yaitu menjadi RT, menjadi RW, menjadi lurah, camat, bupati, wali kota, dan sebagainya. Dan sebagainya itu maksudnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena kepemimpinan di negara kita adalah mengikuti trias politika, maka seorang presiden, seorang wali kota tidaklah one man show, bukan sendirian dia di dalam mengatur negara kita. Seorang gubernur tidak sendirian di dalam mengurusi wilayah provinsinya. Seorang wali kota, bupati tidaklah sendirian di dalam mengurusi kabupaten dan kotanya.
tetapi bersama-sama legislatif, yaitu DPR, bersama juga yudikatif. Oleh sebab itu, maka di sini dikatakan bahwa kita harus taat kepada pemerintahan secara kolektif, tetapi memang masing-masing memiliki peran yang bisa dikatakan lebih dominan. Mungkin wali kota, bupati, gubernur bisa lebih dominan daripada legislatif, daripada DPRD dan seterusnya. Tetapi sistem kepemimpinan di negara kita sudah diatur sedemikian rupa mengikuti trias politika. Warwa Hisham bin Urwata an Abi Salih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayalikum ba'di wulatun, akan menguasai setelahku penguasa-penguasa, al-barru bibirrihi, penguasa yang baik, maka dia akan memimpin dengan kebaikannya. Wa yalikum al-fajir bifujurihi, dan juga menguasai, memimpin di kalangan kita orang yang buruk. Al-fajir bifujurihi, dengan keburukannya. Ada pemimpin yang baik, maka dia akan memimpin dengan kebaikannya. Ada pemimpin yang tidak baik, maka dia juga akan memimpin dengan ketidakbaikannya. Fasma'u lahum wa ati'u, maka dengarkanlah mereka. Fi kulli ma wafaqal haqqa, di dalam apa yang diperintahkan, yang diinstruksikan, yang sesuai dengan kebenaran. Fa in ahsanu falakum walahum, kalau mereka berbuat baik, mengarahkan kebaikan, memerintah dengan kebaikan, falakum walahum, maka itu kebaikan bagi kita dan kebaikan bagi mereka juga, bagi mereka pemimpin. Kalau mereka memimpin dengan keburukan, wa in asa'u falakum alaihim, kalau mereka memimpin dengan keburukan, dengan ketidakbaikan, dengan kezaliman, maka kita tetap mendapatkan kebaikan dan keburukan-keburukan itu kembali kepada mereka. Wa in asa'u falakum alaihim. Jadi kita taat kepada ulil amri dalam kebaikan. Kalau tidak baik, maka kita terus berjuang untuk supaya bagaimana kebaikan itu bisa diterapkan di dalam negara, bangsa dan masyarakat kita, dan melalui jalur-jalur yang benar. Karena Islam adalah mengangkat dan menghormati politik dan supremasi hukum. Maka semuanya bisa kita sampaikan melalui jalur-jalur politik dan melalui jalur-jalur hukum. Kita mesti memiliki satu prinsip dasar bahwa kita harus bersatu dalam keberbedaan. Kalau kita masing-masing mementingkan ego, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang mungkin bisa sama dengan negara-negara yang terus perang dengan saudaranya. Oleh karena itu, kita mesti berpolitik yang santun, yang baik. Kita sampaikan dengan jalur-jalur yang baik. Hukum juga demikian, kita menghormati supremasi hukum. Kita tidak boleh menghakimi sendiri, kita tidak boleh, karena sudah ada jalurnya. Dan itulah sebetulnya misi dan pesan
yang disampaikan oleh Al-Quran, As-Sunnah, ajaran Islam. Selanjutnya tentang hukum khilafah kepemimpinan. Fa idza thabata wujubul imamah, ketika wajib adanya pemimpin, fa farduha 'alal kifayati kal jihad wa talabil ilmi, maka wajib adanya pemimpin, fa farduha 'alal kifayah, itu fardu kifayah, sama dengan jihad, sama dengan kita mengaji, mencari ilmu, talabil ilmi. Qama biha, fa idza qama biha man huwa min ahliha saqata fardu 'alal kifayah. Ketika sudah ada yang melaksanakan kepemimpinan itu orang yang ahlinya, man huwa min ahliha, maka gugurlah kewajiban kita, saqata farduha 'alal kifayah. Wa in lam yakun biha ahadun kharaja minan nasi fariqan, dan ketika hal itu tidak ada, tidak terlaksana, wa in lam yakun biha ahad, tidak ada seorang pun yang melaksanakan kepemimpinan itu, maka bisa jadi dua hal ini yang terjadi. Ahaduhuma ahlul ikhtiyar hatta yakhtaru imaman lil ummah, wathani ahlul imamah hatta yantasiba ahaduhum lil imamati, wa laysa ala man ada hadaini al fariqaini min al ummati min fi ta'khir al imamati harjun wala ma'samun. Wa idza tamayyaza hadzani al fariqaini min al ummati fi fard al imamati wajaba an yu'tabara kullu fariqin minhuma bi syurutil mu'tabarati fihi. Fa amma ahlul ikhtiyar fa syurutul mu'tabarati fihim thalatha. Jadi ada yang ahlul ikhtiyar, yaitu ahli di mana kita mesti memilih dan memilah di antara masyarakat kita yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk memimpin masyarakat kita, imaman lil ummah. Watsani ahlul imamah, yang kedua adalah orang yang memiliki keahlian untuk memimpin, hatta yantasiba ahadum lil imamah, sehingga salah satu di antara orang-orang yang memang memiliki keahlian itu hendaknya sanggup bersedia untuk menjadi pemimpin. Jadi ketika tidak ada di antaranya yang layak untuk menjadi pemimpin, ya tetap berusaha untuk mencarinya sampai terpilih seorang pemimpin. Begitu juga banyaknya ahli untuk menjadi pemimpin, maka harus dipilih di antara salah satu mereka untuk menjadi pemimpin. Walaysa 'ala man 'ada hadzal fariqaini min al-ummah fi ta'khir al-imamah harjun wala ma'samun. Maka ketika tidak jelas adanya pemimpin yang mampu, yang memiliki kapasitas, keahlian di dalam memimpin, maka harus ditetapkan satu syarat, beberapa syarat. Yang pertama, ahadwa al-adalatul jami'atu li syurutiha. Yang pertama adalah mereka harus adil. Yang kedua, watsani al-ilmu alladhi tawassalu bihi ila ma'rifati man yastahiqqul imamah. Harus memiliki ilmu tentang kepemimpinan, harus disiapkan ala surutil mu'tabarah. Watsalits ar-ra'yu wal hikmah. Yang ketiga adalah memiliki pendapat, memiliki kebijakan, al-mu'addiyani ila ikhtiyari man huwa lil imamati aslahu, di mana pendapat dan kebijakan ini dengan pendapat-pendapat melalui musyawarah itulah akan terpilih seorang pemimpin yang
yang baik. Jamaah rahimakumullah, memang negara kita sudah memilih negara yang berdasarkan pada demokrasi, bermusyawarah, demokrasi yang sekarang ini adalah bisa dikatakan demokrasi liberal ya, di mana kita memilih secara langsung pemimpin kita. Maka memilih gubernur, banyak di antara masyarakat kita yang tidak tahu siapa yang dipilihnya itu, karena tidak terjangkau, dia bukan hidup di lingkungannya. Kalau saya di lingkungan RT 11 RW 7 situ, kalau nyalon RT pasti semuanya tahu siapa saya, akhlaknya seperti apa, ya kan, perilakunya seperti apa, tahu, ya kan, semuanya akan diketahui. Tetapi saya kalau menjadi calon gubernur, pasti orang Jakarta Utara, Jakarta Timur sana pasti nggak kenal siapa saya, melalui tim suksesnya saja untuk menyampaikannya. Itulah demokrasi yang liberal sudah menjadi ketetapan kita, sehingga masyarakat yang tidak tahu mestinya mencari tahu. Dari mana mencari tahunya? Dari orang-orang yang biasanya memberitahu. Kadang-kadang ada yang menyesatkan, terlalu mengunggul-unggulkan, ada juga yang memburuk-burukkan yang baik, diburukkan, dijelek-jelekin, ya kan? Nah, itulah konsekuensi daripada demokrasi liberal. Nah, ada juga demokrasi terpimpin dulu zaman Orde Baru ya, bahwa wali kota, bupati dipilih sama DPRD. Jadi seluruh anggota DPRD itu tahu siapa yang dipilih, itu tahu, kenal dia. Kenal. Nah, itulah plus minusnya demokrasi terpimpin dengan demokrasi liberal sekarang ini. Ya, maka memang itulah perjuangan kita, yang antara sebagian dari DPR kita juga ada yang mengusulkan supaya kembali ke demokrasi terpimpin. Sebab demokrasi liberal seperti ini ya, saya tidak dikenal di Jakarta Utara, tapi kalau saya nyebar duit di Jakarta Utara sana, wah ini Pak Rohim ini orangnya baik karena bagi-bagi duit. Nah, itu. Karena orang sekarang ini ukurannya duit. Kalau ngasih duit berarti baik. Kalau nggak ngasih duit walaupun akhlaknya baik, nggak baik. Itulah kebanyakan orang awam begitu. Dermawan, baik, dia royal, sudah menutup akhlaknya. Kalau sudah disebar duit maka bisa menutup akhlak, walaupun dia jahat, walaupun dia korupsinya banyak. Kalau sudah dikasih duit udah hijau semua. Nah, itu bahayanya demokrasi liberal. Saya kira itu waktunya sudah lewat ini, mestinya jam 5 saja, tapi sudah lewat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji setidaknya ini membuka wawasan bagi kita, bagi saya sendiri juga ya, karena kita sama-sama belajar bagaimana kita sepakat bahwa sesungguhnya kita bukan hanya ngurusi diri kita untuk beribadah, tetapi kepedulian kita kepada masyarakat dan bangsa kita ekspresikan, kita wujudkan, kita manifestasikan di dalam perpolitikan kita. Politik yang santun, politik yang menjaga kerukunan, menjaga persatuan, dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum, menjunjung tinggi jalur-jalur politik dan konstitusi, sehingga kita terus berpolitik dengan menjaga konstitusi atau konstitusional kita. Mudah-mudahan perjuangan kita, jihad kita melalui politik, mudah-mudahan itu merupakan ibadah yang luar biasa, yang diberikan apresiasi
dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kami mohon waktu untuk kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah mendonasikan sebagian hartanya, amal jariahnya untuk pengembangan dan pembangunan pesantren Bina Ummah Quraniyah. Di antaranya dari guru kita yaitu Dr. Kiai Haji Syarifuddin MA yang telah mendonasikan sebanyak 1 juta rupiah untuk pesantren Bina Ummah Quraniyah. Mohon didoakan membacakan surah Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Haji Abdul Majid bin Haji Muhammad dan almarhum Hajjah Landa binti Abu Bakar, dan juga kami terima dari Bapak Haji Matnur juga yang ditujukan untuk almarhumah Hajjah Fatimah binti Haji Umar, Hajjah Janab binti Haji Guang, Hajjah Minil binti Haji Samin. Annallahu yaghfir lahum dzunubahum wa yataqabbalu hasanatihim. Kemudian juga sama-sama sekalian ini kita sampaikan terima kasih dan kita doakan ya dari masjid donasi amal jariah untuk Masjid Al-Ikhlas, untuk Masjid Al-Ikhlas dari Musalla At-Taqwa RT 9 RW 2 Kampung Sawah sebanyak 500.000 rupiah. Annallaha yaghfir lahum wa yataqabbalu hasanatihim wa annallaha yaghfir li jami'il marhumin wal marhumat wa annallaha yataqabbalu hasanatihim wa yudha'if lahum al hasanat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahalanya dan diberikan keberkahan atas hartanya dan seluruh yang Allah berikan kesehatan dan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.